Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luna Adelina, NPM 1921030484 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas J semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perikatan dalam Islam untuk memenuhi tugas hukum perikatan kontrak bisnis syariah. Langsung saja, pertama ada pengertian perikatan Islam. Dalam literatur ilmu hukum terdapat berbagai istilah hukum perikatan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah hukum perutangan, hukum kontrak. Masing-masing istilah tersebut memiliki titik tekan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pengertian hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam yang dimaksud di sini adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Alasan hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Syariah yang pertama, alasan sosiologi, alasan yuridis, dan alasan praktis. Materi kedua ada syarat dan rukun perikatan Islam. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Definisi syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Rukun perikatan juga disebut rukun akad. Yang termasuk dalam rukun akad yaitu 1. Pihak-pihak yang berakad, 2. Objek akad, 3. Tujuan pokok akad, dan yang keempat kesepakatan. Selanjutnya ada unsur-unsur akad. Akad adalah pertalian antar ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syarat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. 3 unsur akad. Yang pertama ada pertalian ijab dan kabul, yang kedua dibenarkan oleh syara, yang ketiga mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Lalu ada asas-asas hukum perikatan Islam. Yang pertama ada asas ilahiyah, yang kedua asas kebebasan atau al-hurriyah, yang ketiga asas persamaan atau kesetaraan atau al-musawah, yang keempat asas keadilan atau al-adalah, yang kelima ada asas kerelaan atau al-ridho, yang keenam asas kejujuran dan kebenaran atau as-sidik, yang ketujuh asas tertulis atau al-kitabah. Selanjutnya ada hak dan kewajiban para pihak. Hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara. Jenis-jenis hak yang pertama dilihat dari segi pemilik hak, ada hak Allah Subhanahu wa taala, hak manusia, dan hak gabungan antara hak Allah dan hak manusia. Yang kedua dari segi objek hak, hak mali atau hak yang berhubungan dengan harta, hak ghairu mali atau hak yang tidak terkait dengan benda, hak asyi syaki atau hak yang ditetapkan syara bagi pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain. Yang D, hak al-aini atau hak yang ditetapkan syara terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu. Yang E, hak mujarad atau ghairu mujarad atau hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemanfaatan. Penyelesaian perselisihan. 1. Penyelesaian perselisihan dalam akad perdagangan ada perselisihan harga dan penyelesaian pertanggungjawaban atas risiko. Yang kedua, apabila terjadi sesudah serah terima. Apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli dan ia wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual. Yang ketiga, jalan penyelesaian ada perdamaian, jalan arbitrase, dan melalui proses pengadilan. Materi yang terakhir ada berakhirnya akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain itu, akad berakhir apabila terjadi fasak atau pembatalan. Fasak terjadi sebab 1. Difasak atau dibatalkan, yang kedua sebab adanya khiyar, yang ketiga salah satu pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan, yang keempat karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak, yang kelima karena habisnya waktu, yang keenam karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang, dan yang terakhir karena kematian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.